Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membacanya. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang perjanjian Allah, Covenant of God, atau perjanjian Allah. Dalam hal ini, dalam pasal yang ke-12, Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah dapat kita definisikan sebagai perbuatan dan campur tangan Allah di dalam sejarah, di mana Allah mengikat diri dengan perjanjian berkat kepada umatnya, sedangkan Ia pada sisi lain mengikat umatnya kepada dirinya dengan tanggung jawab taat. Dari pihak Allah, janji berkatnya adalah kepastian, dan bagi umatnya tanggung jawab taat adalah wajib, sebab dilakukan sebagai bukti keterikatan pada covenant Allah. Perjanjian Allah dengan Abraham ini merupakan satu dasar daripada umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan, terlebih khusus dalam tanggung jawab saya dan saudara untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil, seperti yang Tuhan amanatkan kepada gereja di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini dimulai dari perjanjian Allah. Kalau kita mau tarik ke belakang, sebenarnya perjanjian Allah untuk menjalankan yang namanya mandat Tuhan atau amanat daripada Tuhan, ini sudah dimulai dari Taman Eden. Bagaimana Allah memberikan mandat kepada Adam, tetapi kita tahu Adam mengalami kegagalan, sehingga perjanjian Allah itu Dia wujudkan juga melalui perjanjiannya dengan yang namanya Abraham. Di dalam pasal yang ke-12 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Allah memberikan janji, Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Dan ini juga merupakan perjanjian Allah dengan kita umatnya. Karena ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka perjanjian Allah juga dengan Abraham ini akan menjadi perjanjian Allah dengan kita, umat manusia, terlebih khusus gereja Tuhan atau orang-orang percaya pada hari ini. Di dalam perjanjian Allah dengan Abraham ini, saya melihat ada berkat-berkat yang terkandung di dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Yang pertama-tama, ini menyangkut tentang aspek rohani. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aspek rohani daripada perjanjian Allah dengan Abraham ini luar biasa. Karena kalau kita membaca sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, manusia kecenderungan dari hari ke hari mereka berbuat dosa, sehingga kita tahu pada zaman Nuh akhirnya manusia itu dihukum. Mereka semua dibinasakan, hanya Nuh, istri, ketiga anaknya dengan ketiga mantunya, dengan sepasang binatang yang ada di dunia yang diberi kesempatan hidup oleh Allah. Artinya dalam keadaan manusia yang berdosa, Allah melihat satu pribadi yang namanya Abram, dan Allah menghampiri dia, dan Allah memanggil dia.
Kalau kita melihat latar belakang daripada pemanggilan daripada Abraham ini, Abraham hidup di satu negara atau di satu daerah di mana mereka merupakan penyembah-penyembah berhala. Dan kalau kita melihat juga keadaan yang ada pada waktu itu, yang namanya penyembahan berhala itu merupakan kebencian di mata Tuhan. Allah menentang yang namanya penyembahan berhala. Tetapi dia melihat di tengah-tengah umat yang menyembah dewa-dewa, dia melihat ada satu pribadi, dan dia pergi menghampiri Abraham. Dan dia akhirnya dikatakan dia berfirman kepada Abraham. Dan ini merupakan aspek rohani daripada berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita dalam keadaan berdosa, firman Allah katakan, ketika kita hidup di dalam dosa, 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menanggung dosa saya dan saudara. Ketika kita masih durhaka, ketika kita masih hidup dalam kegelapan, Yesus sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Ini berbicara soal bagaimana Allah yang berinisiatif, Allah yang campur tangan dengan keadaan manusia, yang kita tahu akibat dosa Adam dan Hawa, mereka akan mengalami kematian secara fisik, demikian juga kematian secara rohani atau dalam kekekalan. Untuk itu Allah tidak membiarkan manusia mereka mati mengalami kebinasaan. Untuk itu dia campur tangan, dia pergi mencari, dia memilih, dan dia melihat ada satu pribadi yang berada di Ur Kasdim, kota di mana Abraham tinggal, dan dia berfirman kepada Abraham. Dia memanggil Abraham, pergilah dari negerimu yang penuh dengan penyembahan berhala ini, dan dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini aspek rohani daripada perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham diberkati secara rohani, dia memperoleh kasih karunia, dia memperoleh anugerah, dan ini juga yang telah saudara dan saya terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, berkat yang kedua yang diterima oleh Abraham, di mana Allah mengikat perjanjian dengan dia dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Ketika mungkin ada keraguan di dalam hati daripada Abraham, Allah meneguhkan atau Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Dia memanggil Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan kita tahu di dalam pasal yang ke-17, Allah juga mengulangi apa yang dia janjikan. Dia berfirman lagi kepada Abraham ketika Abraham sudah berumur 99 tahun. Dia meyakinkan Abraham bahwa dia adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Dia berkata dalam ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini merupakan berkat sosial dan keluarga yang diberkati yang Allah karuniakan kepada Abraham. Dan kita tahu berkat ini melimpah dalam kehidupan Abraham. Dia diberkati, anak-anaknya diberkati, cucunya Yakub juga diberkati, bangsa Israel diberkati, dan Allah menggenapi apa yang menjadi janjinya kepada Abraham. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, seperti yang saya sampaikan di awal daripada khotbah ini, memang di satu sisi perjanjian Allah itu Allah memberikan kasih karunia, memberikan anugerah, keselamatan kepada kita. Tetapi dia berkata, di pihak manusia ada tanggung jawab taat, ada tanggung jawab setia. Berkat-berkat secara sosial, berkat-berkat dalam rumah tangga itu akan dialami oleh Abraham. Dalam ayat yang pertama dikatakan, kalau dia hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela. Ini juga merupakan tanggung jawab saya dan saudara. Allah memberikan janji akan memberkati saya dan saudara dengan berkat rumah tangga kita diberkati. Berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, anak cucu kita diberkati. Tetapi ada tanggung jawab taat bagi saya dan saudara. Kita harus hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela.
Dan kita tahu Abraham memenuhi tanggung jawabnya, sehingga di pihak Allah dia terikat dengan janjinya. Dia menggenapi janjinya, dan dia memberkati Abraham, memberkati pribadinya, memberkati keluarganya, memberkati anak cucunya. Kemudian yang ketiga, berkat Tuhan dalam kehidupan Abraham itu berbicara soal tanah, itu berbicara soal land. Dalam ayat yang pertama, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, firman Allah berkata, Allah memanggil dia untuk pergi ke negeri yang akan dia tunjukkan. Memang pada waktu itu Allah pun memberitahukan kepada Abraham negeri mana yang akan dia tuju. Dan ini merupakan satu tingkat kesulitan yang sangat tinggi bagi seorang yang sudah mapan hidupnya. Kalau saya membaca komentar-komentar, sebenarnya Abraham kaya raya di Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah daerah yang kaya, ekonominya luar biasa. Penggalian-penggalian arkeologi membuktikan bahwa Ur Kasdim itu masih lebih baik dibanding bangsa-bangsa lain yang ada pada waktu itu. Dan Allah memanggil dia, menyuruh dia keluar untuk pergi ke negeri yang tidak diberitahukan di mana negeri itu berada. Tapi kita tahu firman Allah berkata, itu adalah negeri Kanaan. Keluaran 3:8 berkata, tanah yang madu dan susunya berlimpah-limpah. Tanah yang berada di sebelah barat itu Laut Tengah atau Laut Mediterania. Di sebelah timur itu padang pasir. Di utara daripada tanah Kanaan itu pegunungan Libanon. Di bagian selatan itu sungai Mesir dan padang pasir. Tanah yang di dalamnya subur dan melimpah susu dan madunya. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana ada tambang-tambang di Israel sampai hari ini. Ada tambang-tambang yang berlimpah-limpah, emas dan perak berlimpah-limpah, perunggu yang berlimpah-limpah. Dan janji Allah kepada Abraham itu digenapi. Abraham diberkati secara ekonomi. Abraham diberkati oleh Tuhan karena dia mau hidup dengan tidak bercela. Ini merupakan janji Tuhan juga bagi saya dan saudara. Kalau kita hidup dengan tidak bercela, maka sebagaimana Abraham diberkati, saya dan saudara juga akan diberkati. Bukan hanya secara rohani, tetapi secara sosial rumah tangga kita diberkati. Dan secara ekonomi juga, saudara dan saya, janji Tuhan. Ini bukan janji manusia. Janji Tuhan, saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Bagaimana saudara menjadi berkat? Saudara harus diberkati. Diberkati dan menjadi berkat. Itu merupakan konsekuensi yang logis. Saudara diberkati dan saudara menjadi berkat. Abraham diberkati secara ekonomi, sehingga ada yang mengatakan ketika dia berada di Sikem, dia menjadi seperti seorang raja. Bagaimana orang-orang datang meminta pertolongan kepadanya, dia menolong orang-orang yang ada di Sikem, sehingga dia dihormati seperti seorang raja, walaupun dia belum memiliki bangsa atau tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Itu juga yang akan saudara dan saya alami. Kita akan diberkati secara ekonomi, secara level. Pengenapan janji Allah kepada Abraham, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Joseph Free. Dia mengatakan, janji Allah dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji ini telah dipenuhi dalam hal jumlah. Janji ini telah dipenuhi dalam hal pengaruh. Jumlah dan pengaruh yang telah dimiliki oleh Israel, baik sebagai bangsa maupun secara individu. Dan tidak saja dalam lingkungan rohani, tetapi juga dalam perkara-perkara ekonomi, budaya dan politik dari dunia sekular. Aku akan memberkati engkau, ayat yang kedua itu juga digenapi. Abraham diberkati dalam hal-hal duniawi seperti ternak, perak dan emas dalam Kejadian 13 ayat yang kedua. Dan dalam hal-hal rohani juga, berkat-berkat ini telah dinikmati juga oleh keturunannya, khususnya ketika mereka tetap setia kepada Allah. Kemudian janji Allah di dalam ayat yang kedua juga, aku akan membuat namamu masyhur, itu digenapi ketika Abraham sampai hari ini dia dihormati oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Arab, dan oleh orang Kristen. Dan khususnya untuk anak Tuhan, orang-orang percaya, dia adalah bapa
daripada orang yang beriman. Luar biasa. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang setia untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Dan Dia genapi janji-janjinya kepada Abraham. Dan itu terjadi dalam kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel sampai saat hari ini. Dan kita tidak bisa menyangkal bagaimana bangsa Israel ini diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati bukan hanya secara rohani, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Israel. Mereka juga diberkati rumah tangga mereka. Mereka diberkati juga perekonomian mereka, tidak ada yang bisa menyangkal. Firman Allah berkata, mereka bukan meminta pinjaman, tapi mereka memberi pinjaman. Mereka menaruh belas kasihan setiap hari kepada bangsa-bangsa yang memerlukan topangan dalam bidang ekonomi. Dan saya mau beritahukan kepada kita semua yang mendengarkan firman Allah pada saat ini, janji itu juga merupakan janji Allah kepada saya dan saudara. Kita diberkati oleh Tuhan. Itu merupakan bagian daripada janji Allah kepada Abraham dan kepada kita umatnya melalui atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Timbul pertanyaan, mengapa Allah memilih dan memberkati Abraham dengan ketiga aspek ini? Tadi aspek sosial, kedua aspek sosial, ketiga aspek lain atau ekonomi. Memang kalau kita melihat, berbicara soal aspek rohani, itu merupakan kasih karunia. Itu merupakan anugerah Tuhan. Demikian juga bagi saya dan saudara, kita diberkati secara rohani bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tetapi kita diselamatkan itu karena anugerah, itu karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Untuk itu firman Allah berkata, jangan ada di antara kita bermegah atau menjadi sombong, melainkan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, karena keselamatan yang kita terima ini diberikan secara cuma-cuma. Kita diibaratkan oleh firman Allah hanya seperti pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun yang sejati, yaitu Yesus Kristus atau Israel yang dipatahkan. Untuk itu kita perlu rendah hati dan kita perlu mensyukuri berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Allah memberikan kasih karunia kepada Abraham. Dia memilih Abraham. Tetapi di sisi lain, Allah melihat kesetiaan daripada Abraham. Allah melihat kehidupan iman daripada Abraham. Kehidupan iman daripada Abraham. Kalau saudara melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-8, dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ingat, dia tidak tahu di mana dia akan pergi, tempat yang dia tujui. Tapi dia taat, dia beriman. Iman yang disertai dengan ketaatan, itu yang membuat Allah melihat dan memilih Abraham dan mempercayakan berkat-berkat ini kepadanya. Kemudian yang luar biasa adalah ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekalipun Abraham tahu Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah melalui keturunannya, banyak orang akan diberkati. Tetapi ketika Allah menguji imannya untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ia taat. Dan ketika dia mengacungkan pisau untuk menikam Ishak, malaikat Tuhan mencegahnya. Karena Tuhan sudah tahu isi hati daripada Abraham. Karena dia taat, bahkan dia tidak segan untuk mengorbankan anaknya demi mentaati firman Allah. Luar biasa. Untuk itu Allah tidak malu disebut sebagai sahabat daripada Abraham. Demikian juga dengan saya dan saudara. Mari kita memiliki iman yang disertai ketaatan pada hari-hari ini. Mari kita semakin taat dalam mengiring Tuhan. Semakin taat apapun konsekuensinya, maka Allah melihat ketaatan saudara dan saya, dan Allah akan mempercayakan banyak hal kepada saudara. Kemudian bagaimana aplikasinya? Setelah kita diberkati dengan ketiga aspek ini, aplikasinya dalam ayat yang kedua, firman Allah berkata, dan kamu akan menjadi berkat. Kalau saudara dan saya telah diberkati,
maka kita harus menjadi berkat. Inilah tugas misi saya dan saudara. Tugas misi saya sebagai pribadi. Demikian juga tugas misi jemaat gereja Tuhan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita tidak boleh hanya berdiam diri. Terlebih khusus pada masa-masa pandemi COVID-19. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara telah menerima karunia-karunia Roh Kudus, diberkati rumah tangga saudara, diberkati perekonomian saudara. Mari kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa mari kita terus menopang pekerjaan Tuhan di gereja di mana saudara Tuhan percayakan, saudara melayani. Sehingga kita menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, tetapi juga bagi gereja di mana saudara melayani. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Abraham itu juga akan kita terima pada hari-hari ini. Karena Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya! Kita adalah milik Kristus. Kita telah percaya kepada Kristus. Maka firman Allah berkata, kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah secara rohani, janji Allah secara sosial, janji Allah secara ekonomi. Untuk itu, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab firman Allah berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Allah sudah hamba sampaikan, jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.